Assalamualaikum, halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Dobo di Matematika Dobo. Pada hari ini Kak Dobo akan mengajarkan 5 segi 4. Kenapa disebut 5 segi 4? Karena alasnya berbentuk segi 4, dan segi 4 itu pun ya tidak harus berbentuk persegi, berbentuk persegi panjang, jajar, genjang ya. Terus juga trapesium. Bila 5 segi 4 itu dibuka adik-adik ya, ini adalah bentuk jaring-jaring dari 5 segi 4. Dengan alas persegi ya. Ini alasnya, ini segitiga sisi tegak 1, segitiga sisi tegak 2, segitiga sisi tegak 3, dan ini adalah segitiga sisi tegak 4 ya. Lalu bagaimana dengan alas persegi panjang? Jadi 5 segi 4 dengan alas persegi panjang. Ya, ini bentuk 5 segi 4 persegi panjang. Nah, ini jaring-jaringnya akan berbeda dengan bentuk jaring-jaring alas persegi ya. Jadi seperti ini adik-adik ya. Ini alasnya, ini segitiga sisi tegak ya, 1, 2, 3, dan 4. Oke, masuk ke rumus ya. Volume dari 5 segi 4 itu sama seperti 5 segi 3, yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas ya. Tinggi limas dari titik ini sampai ke alas ya. Nah, ini volume luas alas tergantung pada alas dari 5 segi 4. 1/3 dikali luas alasnya persegi. Jadi sisi kuadrat atau sisi kali sisi ya, dikali tinggi limas. Kalau persegi panjang, volume sama dengan 1/3 dikali panjang kali lebar dikali tinggi limas. Lalu bagaimana mencari luas dari 5 segi 4? Jadi luas 5 segi 4 rumusnya ya tidak jauh berbeda dengan 5 segi 3. Luas alas ya. Jadi alasnya ditambah luas segitiga sisi tegak 1 ditambah luas segitiga sisi tegak 2 ditambah luas segitiga sisi tegak 3 dan ditambah luas segitiga sisi tegak 4. Ya, jadi ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, itu adalah luas dari 5 segi 3. Lalu bagaimana mencari keliling dari 5 segi 4? Ingat, keliling itu adalah panjang garis suatu bidang. Karena bentuk 5 segi 4 ini bisa berbeda-beda ya ukurannya, jadi Kak Dobo akan mempermudah dengan memberikan sisi 1, sisi 2, sisi 3, dan sisi 4. Sisi 5, sisi 6, sisi 7, sisi 8 ya. Jadi ukuran ini ya, dan ukuran sisi miring juga bisa berbeda semua adik-adik. Jadi dipermudah dengan dibentuk sisi ya, seperti itu. Oke, jadi keliling sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3 ditambah sisi 4 ditambah sisi 5 ditambah sisi 6
ditambah sisi 7 ditambah sisi 8. Kita langsung masuk ke soal ya. Dimulai dari mencari volume dari 5 segi 4. Ini alasnya persegi dengan sisinya masing-masing 10 cm ya. Jadi semuanya 10 cm 10 cm ya. Dan tinggi itu 18 cm, tinggi limas. Maka carilah volume dari 5 segi 4 ini. Volume sama dengan 1/3 dikalikan luas alas dikalikan tinggi limas. Jadi sama dengan 1/3 dikali 10 sisi kuadrat ya. Kali 10 dikali tinggi limas itu 18 cm. 1/3 ini ya, 18 bagi 3 itu 6. Maka 10 kali 10 100 dikali 6 sama dengan 600 cm kubik. Nomor 2 sama, kita akan mencari volume juga dari 5 segi 4. Hanya alasnya ya, itu berbentuk segi panjang ya. Ini tinggi limas ya, tinggi limasnya itu 20 cm, lalu panjang alas ya itu 15 cm, lebar dari persegi panjang itu 10 cm ya. Maka carilah volume dari 5 segi 4 ini. Volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Sama dengan 1/3 dikali luas alasnya persegi panjang, panjang kali lebar ya. Berarti ini langsung aja ya, 15 dikali 10 dikali tinggi limas itu 20 cm. Sama dengan 15 kali 10 150 dikali 20. Nah, ini bisa dicoret ya. 150 dibagi 3, 15 bagi 3 itu 5, maka 50 kali 20 sama dengan 5 kali 2 10, 0 ya, ditambahkan 2 jadi 1000 cm kubik. Nomor 4 ya. Di sini kita akan mencari luas. Luas dari 5 segi 4. Kadubu akan mengambil contoh ya dengan alas bentuk persegi. Karena yang penting adik-adik mendapatkan memahami ya filosofinya adik-adik ya. Jadi di sini 10 cm ya. Masing-masing sisinya 10 cm, 10 cm. Sisi miring ya. Jadi setiap segitiga ini adalah segitiga sama kaki ya. Jadi sama-sama semua sisinya 13 dan ini juga 13. Lalu tinggi ini oke. Tingginya nanti ya. Sebentar. Jadi gini, ini tingginya tidak diketahui, tinggi dari segitiga ini ya. Jadi kalau jaring-jaringnya ya untuk mempermudah gambaran ke adik-adik ya, itu seperti ini. Dan ini adalah segitiga sama kaki semua adik-adik ya. Segitiga sama kaki semua. Ini masing-masing 13 semua.
13, 13, 13 dan juga 13 cm semua. Lalu karena persegi ya 10, 10 dan 10 cm ya. Nah, kita akan mencari tinggi ini. Ya biar lebih adik-adik dapat gambaran ya maksudnya. Jadi kalau ingin mencari tinggi ini menggunakan rumus Pitagoras ya. Jadi ini karena panjang satu sisinya 10 ya, kita ambil setengahnya yaitu 5 ya. Ingat rumus Pitagoras ya. Kalau mencari sisi tegak B kuadrat sama dengan C kuadrat sisi miring dikurang sisi yang bawah ya, A kuadrat. Maka sama dengan B akar dari C kuadrat dikurang A kuadrat. B sama dengan ya akar 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Sama dengan, nah, kita hitung ya adik-adik ya. 13 kali 13, 3 kali 3 9, 3 kali 1 3, 1 kali 3, 1 kali 1 ditambah 9 ya, 3 tambah 3 6, 1 169 dikurang 5 kuadrat 25. Maka B sama dengan akar 169 dikurang 25, 9 kurang 5 4, 6 kurang 2 4 ya, 1 turun 144. Jadi 144. Maka akar dari 144 berapa ya? 12 ya. Nanti adik-adik cek sendiri, 12 kali 12 itu hasilnya adalah 144. Maka tingginya dari segitiga adalah 12 cm ya. Nah, dari sini baru bisa dicari luas dari 5 segi 4-nya adik-adik. Luas 5 segi 4 ya, itu luas alas ditambah luas segitiga sisi tegak 1 ditambah luas segitiga sisi tegak 2 ditambah luas segitiga sisi tegak 3 ditambah luas segitiga sisi tegak 4. Sama dengan luas alasnya persegi ya. Maka 10 kali 10, sisi kali sisi atau sisi kuadrat, rumus luas segitiga sisi tegak 1, 1/2 dikali alasnya 10 dikali tingginya 12. Nah, karena di sini segitiga sisi tegak 1 sampai 4 itu sama semua ya. Jadi dikalikan 4 ya nanti ini. Dikalikan 4. 10 kali 10 100 ditambah 10 kali 12 ini bagi 2 aja ya. 12-nya bagi 2, 6, 10 kali 6, 60 dikalikan 4 sama dengan 100 ditambah 60 kali 4, 6 kali 4, 24 ya, 24, 0, 240. 100 ditambah 240 sama dengan 340 cm persegi ya. Karena ini mencari luas jadi pakai persegi. Jadi adik-adik tahu ya, memahami mana yang volume dan mana yang luas ya. Kalau volume kita mencari isi ya dari 5 segi 4, sementara luas itu adalah luas bidang dari 5 segi 4 ini ya. Seperti itu adik-adik. Oke, kita lanjut nomor 5. Nah, nomor 5 ini kita akan mencari keliling ya. Jadi biar sekalian lengkap ya. Keliling limas. Di sini Kak Dobo akan mengambil contoh tetap sama persegi ya. Jadi 24 cm, ini juga 24 cm ya. 24 dan 24 ya. Lalu sisi miring 20 ya, 20 cm dan 20 cm. Maka keliling dari
5 segi 4 ya. Nah ingat, keliling itu adalah panjang garis suatu bidang ya, yang Kak Dubo jelaskan di sebelumnya tentang persegi ya, bukan persegi, kubus 12 kali sisi ya untuk mencari kelilingnya. Maka kalau ini ya Kak Dubo permudah dengan sisi 1 ya, sisi 2, sisi 3, dan sisi 4 ya, sisi 5, sisi 6 ya, sisi 7, dan sisi 8. Jadi sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3 ditambah sisi 4 ditambah sisi 5 ya, ditambah sisi 6 ditambah sisi 7 ditambah sisi 8. Sisi 1, nah karena ini adalah segitiga sama kaki ya, itu kan sama semua ya, maka 20 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 20. Nah ini sisi 5, karena ini adalah persegi ya, maka sama semua ya. 24 ditambah 24 ditambah 24 ditambah 24. Nah ini kan berarti kan 20 kali 4 ya. 2 kali 4 80. Ditambah 24. Nah ini kan ada 4, tinggal dikalikan 4 ya. 24 dikali 4, 4 kali 4, 16. 1 di atas kanan, 4 kali 2, 8. 8 tambah 1, 96. 80 tambah 96 ya. 80 tambah 96, 0 tambah 6, 6. 8 tambah 9, 17 ya. Ya, 17. Maka hasilnya adalah 176 cm. Nah kita balik lagi ke 5 segitiga ya. Kak Dubo pernah menjelaskan yang tadi kubus ya. Nah kalau kubus kan bisa dicari kelilingnya ya di soal, karena semua sisinya sama adik-adik, beda dengan 5 segitiga ataupun 5 segi 4. Karena setiap sisinya dari 5 itu bisa berbeda-beda. Kalau kubus ya ataupun persegi itu akan tetap sama sisi dan sisi. Nah, kubus juga sama sisi dan sisi juga. Jadi kalau misalnya 5, maka ini semua 5 cm semua adik-adik ya. Nah, makanya keliling dari kubus itu kan 12 dikali sisi ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Nah ini makanya 12 dikali sisi ya. 12 dikali semisal sisinya 5 ya, 5 cm. Maka 12 kali 5, 60 cm. Nah seperti itu ya. Jadi gambaran aja ya tentang keliling untuk bangun ruang 3 dimensi. Oke, itu aja dari Kak Dubo. Terima kasih adik-adik.